Miss akan kasih beberapa hal-hal yang penting untuk kalian ingat sebelum kalian memulai untuk show hari ini. Nah, jadi Miss mau ingatin lagi sama kalian, walaupun kita sudah mulai, terus nanti tiba-tiba ada yang pengen join atau pengen gabung, itu boleh banget. Kalian tinggal share aja linknya yang sudah Miss kasih di grup atau dari orang tua kalian. Nah, jadi mereka bisa gabung untuk melihat show kalian. Kalau untuk sekarang, Yara, ada yang mau ikut nonton show-nya Yara? Hah? Yara, dia mau ikut nonton show-nya Yara? Saya Mami. Mami, oke. Ya, nanti Miss tunggu ya. Nah, next. Di sini, Miss akan ingetin lagi sama kalian tentang argumen strukturnya seperti apa. Yang pertama, jangan lupa untuk introduction atau perkenalan. Nah, yang kedua adalah sampaikan general idea, judul atau topik yang sudah kalian pilih, yang sudah kalian buat. Next adalah bank opening, berupa informasi pertanyaan. Jangan lupa untuk kalian sampaikan. Setelahnya ada problem, menyebutkan permasalahan yang akan kalian bahas sebelum kalian menyampaikan argumentasi itu apa. Setelah itu adalah menyebutkan data. Data itu harus beserta sumbernya juga. Ingat ya, kalian menyampaikan data harus ada sumbernya juga. Kalian dapat data itu dari mana. Next adalah konsekuensi, akibat dari permasalahan dan data-data yang sudah kalian sebutkan. Akibatnya itu apa ya? Dampaknya itu apa ya? Dan next mengemukakan argumen atau pendapat kalian. Setelah kalian nyebutin permasalahannya, datanya, konsekuensinya, lalu bisa menyebutkan argumen atau pendapat kalian untuk mengantisipasi atau solusi dari permasalahan itu apa. Dan yang terakhir adalah closing greeting, salam penutup. Jangan lupa kalau ada opening pasti ada closing. Dan di saat kalian berbicara pasti harus ada opening dan juga closingnya. Oke, sampai sini pasti sudah paham kan ya semua ya? Paham. Yara, untuk orang tuanya dia mau join sekarang? Gimana Yara? Iya, nanti siapanya join. Oke, kalau gitu Miss bisa langsung mulai aja untuk final exam-nya ya hari ini. Nah, jadi dalam final exam, urutan yang pertama ada Zalfa yang akan membawakan tentang kesehatan rakyat Indonesia. Betul Zalfa? Ya. Iya, yang kedua ada Yara akan menyampaikan argumentasinya tentang smartphone di kalangan pelajar. Betul Yara? Oke, dan yang terakhir ada Valencia yang akan memberikan argumen tentang lingkungan yang banyak sampah. Betul Valencia? Iya, Miss. Oke, untuk pertama kalinya Miss persilahkan kepada Zalfa untuk menyampaikan argumentasinya yang berjudul tentang kesehatan rakyat Indonesia. Silakan Zalfa. Oke. Langsung mulai aja, Miss. Iya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zalfa. Hari ini saya akan mengemukakan argumentasi saya tentang kesehatan rakyat. Apakah kalian tahu kalau kesehatan rakyat itu cukup? Pada umumnya, kesehatan rakyat Indonesia dipengaruhi oleh faktor lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan, dan juga berpengaruh dalam fasilitas pelayanan seperti kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, tenaga kesehatan pembiayaan, dan lain sebagainya. Berdasarkan data kesehatan Indonesia, kesehatan rakyat bisa dibilang kurang, seperti wilayah Indonesia yang tidak terlalu luas. Dan rakyat pun tidak bisa mendapatkan tenaga medis yang dibutuhkan. Jika hal itu terjadi, maka bisa dipastikan bahwa kita harus menambah fasilitas kesehatan dan juga mengunjungi setiap wilayah Indonesia yang membutuhkan bantuan. Demikian paparan argumentasi saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Zalfa. Nah, setelah Zalfa memberikan argumentasinya, Miss akan kasih feedback buat Zalfa bagaimana penampilan Zalfa tadi. Nah, jadi menurut Miss,
Zalfa itu dari awal ketemu sampai detik ini sebenarnya Zalfa bisa untuk berbicara. Tapi terkadang Zalfa masih takut untuk mencoba menjawab pertanyaan yang Miss kasih, mencoba untuk bercerita. Terkadang Zalfa masih takut atau belum berani. Tapi sebenarnya Zalfa punya kemampuan yang cukup bagus dalam berbicara, menyampaikan pendapatnya. Smiling voice-nya juga nggak pernah lupa, Miss seneng itu. Terus juga ada, sekarang sudah bisa menambahkan hand gesture-nya. Zalfa, tangannya mulai gerak. Seperti itu. Nah, jadi Zalfa untuk kedepannya harus bisa lebih berani lagi mau coba apapun untuk berbicara ya Zalfa ya. Jangan takut buat salah, jangan takut buat gagal, jangan takut kalau misalkan Zalfa dilihatnya kurang bagus sama orang lain. Itu merupakan bagian dari prosesnya Zalfa. Pokoknya ada apapun, Zalfa coba. Zalfa lewatin. Nanti berhasil atau enggaknya, itu akan jadi pengalaman buat Zalfa. Overall it's good untuk penampilan hari ini. Bagus, Zalfa, gerakan tangannya bagus, smiling voice-nya ada, terus juga bentuk kameranya bagus, pas sama kondisinya Zalfa. Dan yang paling penting adalah Zalfa penyampaiannya santai, tidak gugup, tidak terlihat takut, tidak terlihat tegang, pokoknya semuanya terlihat menarik sekali dan enak dilihat. Oke, thank you Zalfa. Ya, thank you Miss. Baik, nah tadi sudah ada penampilan pertama dari Zalfa. Langsung saja kita lanjut ke penampilan yang kedua yang akan dibawakan oleh Yara yang berjudul Smartphone di Kalangan Pelajar. Silahkan Yara. Halo semuanya, selamat siang. Hari ini aku akan mengemukakan argumentasiku tentang smartphone di kalangan pelajar. Smartphone adalah telepon genggam yang merupakan ulang. Tadi belum. Bentar. Silahkan. Halo semuanya, namaku Yara. Hari ini aku akan mengemukakan argumentasi aku tentang smartphone di kalangan pelajar. Smartphone adalah telepon genggam yang dengan komputer. Problemnya, kemajuan teknologi smartphone seringkali disalahgunakan oleh pelajar. Contohnya, terlalu mudahnya mengakses situs-situs atau media yang tidak sesuai dengan usia para pelajar. Menurut data Kominfo, setidaknya ada 30 juta anak di Indonesia merupakan pengguna internet. Keberadaan smartphone jika sudah ketergantungan dapat merusak psikologi, malas belajar, berkurangnya aktivitas fisik, mengganggu pola tidur, dan lain sebagainya. Kemajuan teknologi smartphone sebagai alat komunikasi memang jadi andalan para pelajar dalam mencari informasi pengetahuan, menyimpan data informasi penting. Akan tetapi, smartphone jika digunakan tanpa batas waktu akan aturan dan membuat prestasi pelajar menurun dan dampak negatif lainnya. Demikian paparan argumentasi saya mengenai smartphone di kalangan pelajar. Oke, baik. Thank you so much, Yara. Nah, untuk Yara yang hadir hari ini ada dedinya Yara ya? Ya. Dedinya? Betul itu? Hai, Dedi. Dedi Yara. Iya, itu. Ya, hai. Halo, Dedi Yara. Tadi setelah Dedi melihat penampilannya Yara, bagaimana? Ada komentar yang bisa diberikan kepada Yara, Dedi? Ya, bagus banget. Oke, bagus banget katanya Yara. Terima kasih, Dedi. Ya, thank you. Oke, thank you. Nah, jadi Miss sependapat sama dedinya Yara. Cukup bagus dalam penyampaian argumentasinya Yara, cuman tadi di awal agak sedikit celaka sedikit ya. Jadi mungkin ada problematika yang Yara
nggak bisa selesaiin atau gimana jadi harus ngulang lagi, nggak apa-apa. Tapi overall it's good nih, suka sama gerakannya Yara. Yara dari awal Yara buat homework, dari gayanya Yara buat video itu Miss cukup suka karena sangat interaktif sekali. Kadang ada background musiknya, ada juga gambar, kadang ada tulisan. Nah itu kalau misalkan secara virtual, secara digital, komunikasi bagus ya seperti itu perfectnya. Ada soundnya, ada gambarnya, ada pembicaraannya. Itu kalau secara digital Yara. Tapi kalau misalnya secara langsung, penilaian yang bagus dalam public speaking adalah bicaranya yang lancar, didukung dengan gerakan-gerakan tangan. Yara setiap Miss kasih pertanyaan, setiap Miss kasih kesempatan Yara untuk menjawab, Yara pasti selalu berusaha menjawab. Meskipun itu nanti benar atau enggak, bagus atau enggak, yang penting Yara sudah berani menjawab, itu bagus banget buat Yara. Dan juga untuk kedepannya Yara bisa lebih dilatih lagi untuk hand gesture-nya Yara ya. Tadi kata-katanya udah bagus, terus juga bicaranya sudah lancar. Tapi mungkin tadi Yara karena di awal agak kebingungan, sempat nggak ada hand gesture-nya, tapi lama-lama sudah bagus, makin ke belakang makin bagus dan makin perfect. Oke Yara, terima kasih ya buat penampilannya hari ini Yara. Ya, Miss, makasih. Oke, dan yang terakhir akan ada penampilan dari Valencia yang akan membawakan argumentasi yang berjudul tentang lingkungan yang banyak sampah. Oke, silakan Valencia. Selamat sore semuanya, nama saya Valencia. Hari ini saya akan mengemukakan argumentasi tentang lingkungan mengenai sampah-sampah yang ada di Indonesia. Apakah kalian tahu bahwa Indonesia adalah urutan kelima negara penghasil sampah plastik terbanyak di dunia, yaitu 9,13 juta ton. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki banyak pulau dan lebih banyak zona laut daripada daratan. Dan masih banyak warga Indonesia yang suka buang sampah sembarangan. Kementerian Lingkungan Hidup atau Kehutanan mencatat jumlah sampah di Indonesia mencapai 21,88 juta ton pada tahun 2021, dan jumlah tersebut turun 33,33% dari tahun sebelumnya yang sebesar 32,82 juta ton. Jika hal itu terus terjadi, selain air sungai, pembuangan limbah atau sampah juga dapat menghambat proses air tanah, dan tentu saja ini merupakan buruk-buruk mengingat air tanah penting bagi manusia. Selain menghambat proses air tanah, sampah juga dapat mengetahui tanah dan tidak sehat. Berdasarkan problematika dan data yang ada di atas, kita harus buang sampah pada tempatnya dan lebih menjaga lingkungan agar negara kita bisa menjadi negara yang bersih. Bisa juga membangun tempat pembuangan yang lebih bersih agar tidak menimbulkan bau dan menjaga tanah dan air agar bersih dan tidak tercemar dengan limbah sampah yang sembarangan. Demikian argumentasi saya tentang kebersihan lingkungan di Indonesia. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan argumentasi saya. Oke, terima kasih Valencia. Valencia ini ada yang hadir ya? Ini mamanya Valencia ya? Betul. Ini? Oh iya. Siapa? Iya. Oke, halo Mami. Bisa gabung sama kita di sini? Mama Valencia? Iya Miss. Iya, Halo. sorry terlambat. Halo. Oke, halo Mam. Mam tadi sempat melihat Ya. sedikit penampilan dari Valencia. Bisa. Oke. Halo. Iya, gimana Mam? Ada feedback atau komentar yang Iya. ingin diberikan kepada Valencia? Oke sih, cuma tapi sorry, Mama terlambat ikut Zoom-nya. Tadi sekilas lihat sih udah oke ya, udah mulai berani. Cuman rada terlalu banyak pergerakan tangannya juga sih ya. Itu, tapi udah oke sih, dibagusin lagi aja. Oke, thank you Mam. Iya, thank you Miss. Iya, jadi Valencia itu merupakan salah satu anak yang
cukup banyak perubahannya, loncatnya tuh cukup tinggi sekali karena dari awal Valencia gabung sama Miss, Valencia mungkin masih malu banget, terus juga bicaranya masih cepat, nggak ada titik komanya, tidak mengenal tanda baca, dan kadang benar-benar kaku. Tapi makin lama, yang Miss senang dari Valencia tuh selalu dengerin masukan dari Miss. Miss minta Valencia untuk bicara sambil tersenyum, dilakuin, terus juga bicaranya lebih pelan-pelan lagi biar tidak belibet atau nggak kesandung saat berbicara. Valencia juga lakuin. Itu yang paling bagus, Valencia mau menerima masukan dari Miss. Jadinya progres tiap minggunya sangat jauh sekali lompatannya. Nah, teman-teman yang lain juga sama, juga bagus sekali dengerin masukan dari Miss. Ada gerakan tangannya, terus juga bicaranya pelan-pelan, lebih dibuka mulutnya. Itu yang membuat Valencia dan teman-teman semua yang ada di sini bicaranya bisa, artikulasinya jelas. Itu yang paling penting, karena kalau misalkan kita berbicara, yang paling penting adalah informasi yang disampaikan itu bisa jelas didengar oleh pendengar. Oke, Valencia, terima kasih ya sudah menampilkan yang terbaik. Mam, terima kasih ya Mama Valencia sudah hadir. Terima kasih. Oke, baik. Ya, terima kasih. Oke, baik teman-teman semua. Jadi sudah tampil semuanya hari ini. Yang pertama tadi ada Zalfa, ada Yara, dan juga ada Valencia. Miss senang banget dan bangga sama kalian. Akhirnya bisa menyelesaikan ini dengan baik. Walaupun kalian dengan segala problematika kalian masing-masing, ada yang susah buat ngomong spontan, ada yang ngomongnya terlalu cepat, ada yang kadang bingung mau ngomong apa, tapi kalian bisa menyelesaikan final exam ini dengan sangat baik sekali. Nah, jadi tadi setelah kalian berbicara, setelah kalian menyampaikan argumentasi, Miss juga langsung berikan feedback sama kalian, dan Miss harap kalian jangan berhenti belajar sampai di sini aja, karena berbicara, public speaking itu pasti akan kalian butuhin di masa depan kalian nanti, sudah pasti. Miss bisa pastikan itu kalian sangat membutuhkan itu. Karena kenapa? Karena kalau kalian mau dengerin orang lain, mau dipahamin sama orang lain, pastinya kalian bisa berkomunikasi, harus bisa berbicara. Itu yang paling penting dasarnya. Nah, teman-teman, Miss mau sampaikan sedikit hal sebelum kita menutup perjumpaan kita pada hari ini. Di sini kita akan ada Q&A. Kalau ada yang mau bertanya tentang selanjutnya seperti apa atau mau gimana, boleh banget. Nah, sebelum kalian ada pertanyaan, Miss mau nyampein, setelah kalian menyelesaikan public speaking di level 1 ini selama 3 bulan, kalian akan mendapatkan final report atau rapot penilaian yang nilainya Miss sendiri yang kasih berdasarkan dari homework atau PR yang sudah kalian buat, terus habis itu dari kehadiran kalian, dari cara kalian berani menjawab dan berusaha menjawab di kelas pertanyaan-pertanyaan ataupun practice yang Miss kasih, itu pokoknya semua Miss nilai. Tapi jangan takut juga kalau misalkan Miss, aku kayaknya minggu kedua, ketiga, keempat nggak ngerjain PR deh, atau Miss, aku minggu ketiga, ke-6, ke-8 aku nggak hadir, gimana sama nilai aku. Pokoknya kalian tenang aja, di situ Miss bisa tutup nilai-nilai kalian dengan keaktifan kalian selama di kelas. Jadi pasti sedikit pembicaraan sedikit yang keluar dari mulut kalian pasti Miss nilai. Nah, terus juga yang terakhir, kalian akan mendapatkan sertifikat setelah melakukan latihan pembelajaran public speaking. Nah, nanti final report sama sertifikatnya ini akan dihubungi oleh admin. Kalian mau dikirim ke rumah atau secara digital atau online. Nanti bisa dibilang aja sama adminnya kalian mau kayak gimana. Nah, buat nanti kalian yang mau lanjut level 2 juga bisa. Level 2 kelas bahasa Indonesia juga bisa, atau mau bahasa Inggris juga bisa, tergantung kalian maunya kayak gimana. Kalian bisa lanjut untuk level 2 lagi sehabis ini. Nah, gimana, ada pertanyaan lagi? Zalfa, Yara, Valencia, atau mamanya Valencia ada pertanyaan? Boleh? Ada? Ya, Yara, gimana? Jadi karena udah public speaking ini, jadi besok aku tuh ada tugas jadi MC gitu buat di sekolah.
kayak ngasih pengumuman gitu ya kan. Terus aku sendirian gitu ngomongnya panjang juga. Terus karena udah belajar public speaking, jadi alhamdulillah aku udah tahu cara ngomongnya, terus aku udah bisa juga. Terus tadi aku tuh agak susah hafalnya karena dari tadi aku ngafalin itunya yang tugas buat MC aku, jadi agak susah ngafalin 2 tugas ya kan. Tuh. It's okay, nggak apa-apa Yara. Tadi Yara mungkin agak kesulitan untuk menghafal, nggak apa-apa. Yang penting adalah Yara mau coba, nggak stop buat berhenti ngomong gitu ya. Itu yang paling penting. Yara berani buat menyelesaikan problematikanya Yara di depan orang banyak. Itu yang paling penting. Nah, buat nanti acaranya Yara, buat jadi MC, good luck ya. Latihan terus, bicaranya tenang aja, pelan-pelan. Kalau ngerasa takut, tarik nafas dulu, pokoknya tenangin dulu yang pertama, baru Yara ngomong ya. Jangan berbicara sambil gugup kalau bisa, karena nanti bakal berantakan. Oke Yara? Oke, Miss. Oke, ada pertanyaan lagi? Yara? Miss mau tanya, untuk yang sesi kelas selanjutnya, tingkatan selanjutnya, itu waktunya sama? Hari Kamis juga? Atau ada perubahan waktu? Oke, itu bisa request sama admin aja nanti, Mom. Kalau misalkan kalian siap bisanya hari dan waktu tertentu, nanti bakal diatur sama adminnya aja. Oh gitu, oke. Itu Untuk dengan pengajar yang berbeda atau sama Miss Putri juga? bisa request juga, Mom. Tergantung kemauan. Kalau misalkan bebas mau sama yang lain, bisa. Tapi kalau misalkan mau sama saya lagi, terkadang dia request dari anaknya sendiri kayak pengen di hari ini sama siapa gitu. Banyak juga kok yang next tapi masih mau sama saya lagi, atau mungkin karena dia pengen nyoba untuk bahasa yang lain atau sama pengajar yang lain, boleh untuk dilempar untuk ke pengajar yang lain. Jadi bebas. Nanti kalau ada pertanyaan atau mau apa, ada keinginan, nanti bisa diomongin aja sama admin ya, Mom ya. Nanti bilang aja pengennya gimana. Oke. Nanti bisa tolong titip pesan Miss, adminnya kontak saya ya. Saya soalnya kayaknya nomornya saya nggak save deh adminnya. Oke, siap. Nanti saya minta admin buat hubungin Momi ya. Iya, terima kasih ya Miss Putri ya. Baik, terima kasih kembali. Iya, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Zalfa, Valencia, sudah cukup? Cukup. Oke, kalau sudah cukup, kita mau akhiri kelas hari ini. Tapi sebelum selesai, Miss mau foto bareng dulu sama kalian dong. Karena hari ini kita hari terakhir ketemu. Semoga bisa berjumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Oke, ayo kita foto bareng ya. Miss hitung sampai 3. 1, 2, 3. Cheese. Oke, Miss minta love-nya boleh nggak? Miss minta love-nya dong. Oke, wow, Zalfa good. Miss hitung lagi ya. 1, 2, 3. Cheese. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kalian semua sudah selesai final exam hari ini. Terima kasih banyak, sudah jadi anak-anak yang sangat baik, sangat rajin juga. Ingat ya, jangan berhenti belajar sampai di sini aja public speaking-nya. Ambil pengalaman yang sebanyak-banyaknya di luar. Berani untuk mencoba, berani untuk tampil. Itu yang paling penting. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu ya. Dalam kesempatan yang sama ataupun berbeda. Terus mohon maaf kalau misalnya ada salah kata ataupun juga salah sikap yang membuat kalian gak enak atau gimana, Miss minta maaf. Kita pertemuannya sampai di sini. Semoga bisa berjumpa kembali. Thank you Zalfa, thank you Valencia, thank you Yara. See you next time. Thank you, Miss. Terima kasih. Bye-bye, Miss.